Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sampai pada kajian Riyadhus Shalihin tentang bab ikhlas sampai ke hadis ke-10, 11, dan 12 pada pagi hari ini. Yang ke-10 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat seseorang," maksudnya adalah salat seorang laki-laki, ar-rijal, secara berjamaah lebih banyak pahalanya daripada sholat sendirian di pasar ataupun di rumahnya. Selisih 20 derajat karena seseorang yang telah menyempurnakan wudhunya, kemudian pergi ke masjid dan hanya bertujuan untuk sholat. Jadi ini memang harus bersih tujuannya. Harus semata-mata untuk sholat, bukan karena dalam rangka yang lainnya. Jadi semata-mata bertujuan hanya untuk sholat. Maka setiap langkah diangkatlah 1 derajat dan diampuni 1 dosanya. Sampai ia masuk ke masjid. Subhanallah. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama menunggu dilaksanakannya sholat. Subhanallah. Jadi kalau kita datang awal, kemudian duduk, sholat belum dimulai, selama kita duduk menunggu waktu sholat, dianggap mengerjakan sholat. Para malaikat mendoakan, jadi para malaikat mendoakan orang yang menunggu sholat, ya Allah rahmatilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya, selama tidak berbuat gaduh dan berhadas. Artinya tidak batal wudhunya. Jadi ini niat ikhlas sangat penting ketika menuju masjid. Semata-mata harus karena sholat, bukan dalam rangka yang lain. Walaupun boleh saja setelah itu bertemu siapa-siapa, tetapi kuatkan niatnya. Andai kata tidak akan ketemu siapa-siapa itu, tetap kita akan ke masjid. Itu maksudnya. Hadis yang ke-11 dari Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW mengatakan tentang firman Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat semua perbuatan baik dan buruk. Kemudian Allah menerangkannya kepada para malaikat. Mana perbuatan yang baik dan mana pula perbuatan yang buruk yang harus dicatat. Oleh karena itu, barang siapa bermaksud atau berniat melakukan perbuatan baik, lalu tidak mengerjakannya, maka Allah mencatat maksud baik itu sebagai satu amal baik yang sempurna. Jadi ketika niat belum dikerjakan, maka sudah dinilai sebagai amal baik, satu amal baik yang sempurna. Jika orang itu bermaksud melakukan kebaikan, lalu mengerjakannya, ya, jadi niat baiknya dikerjakannya, maka Allah mencatat di sisinya sebagai 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Dan dilipat gandakannya lagi. Jadi bisa lebih dari itu semua. Jadi 10 sampai 700 kali lipat dan bisa lebih lagi. Barang siapa yang bermaksud melakukan perbuatan buruk sekarang, keburukan, lalu tidak jadi melakukannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu amal baik yang sempurna. Niat jahat, niat buruk, tetapi tidak dikerjakan, maka itu bernilai kebaikan, satu kebaikan yang sempurna. Apabila ia bermaksud melakukan keburukan kemudian mengerjakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu keburukan saja. Subhanallah, banyak-banyak niat baik, karena niat baik itu sudah dicatat sebagai kebaikan yang sempurna.
Kalau kita niat buruk, tidak dikerjakan, dinilai kebaikan, satu kebaikan yang sempurna. Bila niat baik dikerjakan, bisa pahalanya berlipat ganda 10-700 kali lipat. Kalau kita niat buruk, tidak dikerjakan, maka dapat kebaikan, satu kebaikan yang sempurna. Itu hadis ke-11 tentang niat ikhlas. Selanjutnya yang terakhir ini, dari bab ikhlas, yang cukup panjang tentang gua dan 3 orang yang masuk ke dalam gua. Semoga kita bisa ngambil pelajaran tentang amal-amal yang ikhlas itu ternyata bisa dipakai untuk tawasul, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam keadaan kesempitan. Dari Abu Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, sebelum kalian ada 3 orang sedang berjalan-jalan. Kemudian mereka menemukan sebuah gua yang dapat digunakan untuk berteduh. Dan mereka pun masuk ke dalam gua. Tiba-tiba ada batu yang besar dari atas bukit menggelinding dan menutupi pintu gua. Sehingga mereka tidak dapat keluar. Salah seorang di antara mereka berkata, sungguh tidak ada yang dapat menyelamatkan kita dari bahaya ini, kecuali bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal-amal soleh yang pernah kalian perbuat. Kemudian salah seorang di antara mereka berdoa. Ini orang pertama doanya. Ya Allah, aku mempunyai orang tua yang sudah tua renta. Kebiasaanku mendahulukan mereka minum susu sebelum aku berikan kepada anak istri dan budakku. Suatu hari aku terlambat pulang karena mencari kayu, namun keduanya sudah tidur. Aku enggan untuk membangunkannya. Namun aku terus memerah susu untuk persediaan minum keduanya. Tetapi aku tidak memberikan susu itu kepada keluarga maupun kepada budakku sebelum keduanya minum. Dan aku menungguinya hingga terbit fajar. Ketika keduanya bangun, kuberikan susu itu untuk diminum. Padahal semalam anakku menangis terisak-isak, minta susu sambil memegangi kakiku. Ya Allah, jika perbuatan itu aku lakukan karena mengharapkan ridhomu, maka geserkanlah batu yang menutupi gua ini. Kemudian, subhanallah, bergeserlah sedikit batu itu. Namun mereka belum bisa keluar dari gua itu. Maka orang kedua pun melanjutkan doanya. Ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai saudara sepupu yang sangat aku cintai. Dalam riwayat lain disebutkan, aku sangat mencintainya sebagaimana seorang pria mencintai wanita. Aku selalu ingin berbuat zina dengannya. Namun ia selalu menolaknya. Beberapa tahun kemudian, ia tertimpa kesulitan. Ia pun datang untuk meminta bantuanku. Dan aku berikan kepadanya 120 dinar dengan syarat menyerahkan dirinya kapan saja aku menginginkan. Pada riwayat yang lain, ketika aku berada di antara kedua kakinya, ia berkata, takutlah kamu kepada Allah. Janganlah kamu sobek selaput darahku, kecuali dengan jalan yang benar. Mendengar yang demikian itu aku meninggalkannya dan merelakan 120 dinar itu aku berikan. Padahal dia orang yang sangat aku cintai. Ya Allah, jika perbuatan itu karena mengharapkan ridhomu, maka geserkanlah batu yang menutupi gua ini. Kemudian bergeserlah batu itu, namun mereka belum bisa keluar dari gua itu. Orang yang ketiga melanjutkan doanya, ya Allah, aku mempekerjakan beberapa karyawan dan digaji dengan sempurna, kecuali ada seorang yang meninggalkan aku dan tidak mau mengambil gajinya terlebih dahulu. Kemudian gaji itu aku kembangkan, kemudian menjadi banyak. Selang beberapa tahun, dia datang dan berkata, wahai hamba Allah, berikanlah gajiku. Aku berkata, semua yang kamu lihat, baik onta, sapi, kambing,
maupun budak yang menggembalakannya, semua adalah gajimu. Ia berkata, wahai hamba Allah, janganlah kamu mempermainkan atau mengolok-olok aku. Aku menjawab, aku tidak mempermainkanmu. Kemudian dia mengambil semuanya itu dan tidak meninggalkannya sedikit pun. Ya Allah, jika perbuatan itu karena mengharap ridhomu, maka singkirkanlah batu yang menutupi pintu gua ini. Kemudian bergeserlah batu itu dan mereka pun bisa keluar dari dalam gua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ternyata amal-amal yang dengan ikhlas kita kerjakan itu bisa dipakai untuk berdoa ketika kita dalam kesempitan yang luar biasa. Nah, yang paling tahu kapan-kapan kita punya amal ikhlas hanya kita. Menolongnya bukan karena keinginan-keinginan yang lain kecuali mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikisahkan tadi, yang pertama adalah orang yang menghormati orang tua. Karena menghormati orang tua itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana. Bukan sekedar berbuat baik, tapi berbuat ihsan, berbuat yang terbaik untuk orang tua. Nah, orang ini senantiasa tidak mau minum susu dan bahkan tidak mau memberikan air susu kepada anak-anaknya sebelum kedua orang tuanya. Dan itu dikerjakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah takut berbuat zina dan walaupun punya hawa nafsu, punya keinginan, suatu hari sudah punya kesempatan, tetapi ingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggalkannya, itu suatu jihad yang luar biasa, yang sangat berat dan tidak mungkin bisa dilakukan kecuali orang-orang yang sudah mengenal iman dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia rela meninggalkan uangnya, dinarnya, dan juga wanita yang sangat dicintainya, yang belum dinikahinya itu. Dan yang terakhir, ternyata punya karyawan, dia tidak mau memakan harta orang lain sepeser pun, serupiah pun. Ya. Pegawainya ada yang pergi atau pulang, ternyata belum digaji. Akhirnya uang itu dipakai untuk membeli binatang ternak. Satu pasang, satu pasang, satu pasang. Akhirnya beranak pinak itu dombanya, ontanya, sapinya, segala macam. Ternyata suatu hari datang lagi itu orang. Maka dia meminta gaji. Sebenarnya diminta gajinya saja. Tetapi karena itu gajimu yang dahulu, sudah aku belikan hewan ternak, seluruh hewan ternak yang ada di lembah di belakang rumahnya, itu adalah gajimu. Ah, kamu mengolok-olok aku dengan ngeledek begitu. Ternyata diambillah semuanya, tidak ditinggalkan sedikit pun, maka dia ridho dengan itu karena tidak mau memakan sepeser uang dari pegawainya sedikit pun. Maka dibawa semua ternak sebanyak satu lembah itu. Dan ini ternyata dikerjakan semata-mata karena punya keinginan tidak mau makan harta orang sesedikit pun. Demikian. Jadi yang pertama tentang keutamaan sholat di masjid, dengan niat karena Allah. Yang kedua tentang niat baik dan niat buruk. Dan yang terakhir adalah tentang amal-amal yang harus kita contoh sebagai amal-amal yang prestatif di hadapan Allah, yang mungkin orang lain tidak tahu. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran kepada Profesor Dr. Hasyim yang telah memaparkan materinya tentang ikhlas ya teman-teman. Jadi mungkin kesimpulannya mungkin dari kajian tadi ya. Jadi mungkin kita ada yang bilang kita masuk surga itu mungkin sebagian besar karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala, karena niat ikhlas kita bukan semata-mata karena amal kita gitu. Jadi teman-teman di sini mengutamakan niat ikhlas dulu gitu sebelum melakukannya. Oke, mungkin kita akan buka nih sesi pertanyaan atau tanya jawab nih yang mungkin teman-teman di sini masih bingung atau ada yang ditanyakan, entah itu dari jamaah yang online mungkin atau yang offline di sini, silahkan. Oke, satu orang. Sok, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Ustadz tentang yang perihal salat berjamaah.
Bagaimana jika ada laki-laki dia tuh berjamaah hanya saja tapi nggak di masjid Ustaz. Tak mungkin di rumah dia bersama keluarganya ataupun di asrama bersama teman-temannya. Apakah itu sebanding dengan orang yang berjamaah di masjid Ustaz? Ya. Oke, pertanyaan yang sangat bagus karena sering dilakukan seperti itu ya. Memang sholat diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk sholat berjamaah. Tetapi jamaah yang terbaik adalah di masjid. Jadi walaupun berjamaah, kalau itu di rumahnya atau di pasar, masih lebih baik di masjid. Jadi kalau tadi hadisnya kan jelas banget. Lebih baik dari sholat di rumah maupun di pasar, ya, atau di pasar mereka. Nah, bagaimana kalau dilaksanakan di berjamaah? Kalimat di sini adalah menerangkan bahwa di masjid. Walaupun berjamaah kalau di rumah tidak lebih baik daripada di masjid. Demikian jawaban saya. Apalagi sudah di rumah tidak berjamaah lagi. Nah, kecuali bagi para wanita. Nah, bagi para wanita saya persilahkan. Makanya di kajian-kajian di kampung saya, itu nanti kalau anak laki-laki tidak suka ke masjid, kita belikan aja mukena. Dibelikan mukena. Begitu ya. Karena kalau saya jawab itu setara, nanti akan bertentangan dengan hadis ini. Nanti pada di asrama atau di mana pada berjamaah, masjidnya kosong. Kemudian yang di sana komplek perumahan juga pada berjamaah, kosong masjidnya. Nah, tadi kan ada gambaran. Setiap langkah itu akan meninggikan derajat dan langkah berikutnya akan menghapuskan dosa. Bahkan nanti akan ketemu lagi dengan hadis-hadis ketika fadhailus shalah, keutamaan sholat berjamaah, akan ketemu dengan orang yang tadinya mau pindah rumah dekat masjid, kemudian dinasihati Rasulullah tidak usah pindah karena langkah-langkahmu menuju masjid itu adalah meninggikan derajat dan mengampuni dosa. Demikian. Oke. Mungkin ada lagi yang mau bertanya tentang keutamaan ikhlas. Ada lagi? Silakan. Oke. Mungkin ada yang dari online nggak? Tanya Ustaz. Ada yang Halo. online? Ya. Assalamualaikum. Katanya. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan dibacakan. Assalamualaikum. Halo. Tanya Ustaz. Suara saya nggak kedengeran ya? Ibu-ibu, Bapak, ada pertanyaan? Ada Ustaz. Tanya Ustaz. Oh, itu ada yang bertanya, ada suaranya. Gimana caranya mengundi? Ada Ustaz. Tanya. Ya, Suara saya nggak kedengeran ya? Mohon maaf mungkin diketik saja ya Bu. Oh iya iya iya. Kurang keras, Mas. Cek, cek. Ada yang tanya lewat online. Cek. Cek. Silakan tadi bagi yang ingin bertanya. Yang di online dipersilahkan. Oke, baik Ustaz. Izin membacakan pertanyaan. Pertanyaannya dari Bu Omariah, itu dia bertanya, kalau di musola akhwat banyak yang tidak berjamaah di kampus itu gimana Ustaz? Di musola akhwat tidak berjamaah. Tidak berjamaah. Ya, itu bagaimana? Ya, ya. Jadi Allah punya pahala yang bergradasi. Ya.
Tadi saja dikemukakan 20 derajat, ada yang 25 derajat, ada yang sampai 27 derajat. Bahkan niat baik saja tadi dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Yang jelas yang pahalanya paling rendah ketika sholatnya tidak berjamaah. Jadi kalau para akhwat, di musola akhwat, sebaiknya sholat berjamaah. Dan sudah ada aturannya bagaimana posisi imam wanita yang dimakmumi oleh para wanita. Ada aturan-aturannya itu. Jadi di musola akhwat yang terbaik adalah sholat berjamaah. Ini. Dan kalau sudah ada yang sedang sholat, maka ikut saja di situ. Jangan sholat sendiri. Ya, sholat sendiri. Karena banyak juga yang, ini imamnya mahasiswi. Sementara yang datang dosen, ya kan? Dosennya sholat sendiri di pojok belakang sebelah sana. Yang terbaik adalah ikut sebagai sholat masbuk bersama imam yang ada di musola wanita. Kalau yang laki-laki juga demikian. Yang tadi sholat di asrama atau di musola atau di komplek perumahan atau di pasar begitu di dalam hadis ini sebaiknya berjamaah. Tetapi tidak setinggi pahalanya orang yang berjamaah di masjid. Karena kisarannya tadi adalah 20 sampai 27 pahala sholat berjamaah. Demikian jawaban saya. Jadi para wanita di rumah juga bersama putri-putrinya ya, ibu-ibu. Bersama putri-putrinya. Disemangatkan untuk sholat berjamaah, ibunya jadi imam, anak-anaknya menjadi makmum. Boleh saja anaknya yang paling bagus hafalannya menjadi imam. Kalau ibunya belum terlalu bagus, maka ibunya menjadi makmum. Diperbolehkan seperti itu, sebagaimana aturan-aturan seseorang menjadi imam. Itu ada syarat-syaratnya. Di samping umurnya, tetapi ilmunya, bacaannya, dan lain-lain. Demikian. Ada lagi mungkin pertanyaan, tulis pertanyaan. Ustaz Hamzah mau bertanya nih. Yang offline mungkin. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz kita bersama, guru kita, Prof. Hasim. Adik-adik berbahagia. Hanya menambahkan ya, ada sebuah hadis Rasulullah SAW terkait berjamaah ini di masjid ya. Pada suatu saat Rasulullah ditanya oleh seorang yang buta. Kemudian Rasulullah ditanya, pertanyaannya begini. Ya Rasulullah, bolehkah saya sholat di rumah? Kata orang yang buta ini. Kenapa kamu tidak sholat di masjid? Rumah saya agak jauh dan saya tidak ada yang mengantar ke masjid karena saya tidak melihat. Rasulullah terdiam. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu mendengar suara azan dari masjid? Mendengar ya Rasulullah, maka kamu harus ke masjid. Saya membayangkan orang yang buta saja disuruh ke masjid. Bagaimana dengan orang yang sehat kayak kita? Artinya begitu pentingnya sholat di masjid. Kata Rasulullah, kalau kamu tahu betapa pahala orang yang sholat di masjid itu demikian tadi, setiap langkahnya bisa mengangkat derajat dan menghapus dosa, dia akan merangkak sampai mendatangi masjid itu. Saking begitu hebatnya, setiap pasir yang diinjak, batu yang diinjak, ya, di jalan tadi akan menjadi saksi kelak di alam mahsyar. Dan ada hadis lain mengatakan, ketika kita ke masjid dalam keadaan remang-remang, saking kita semangatnya, mungkin walaupun tidak jangankan terang, ada lampu sekalipun gelap kita terabas, nanti kata Rasulullah itu menjadi penerang di alam kubur. Jadi lampu penerang di alam kubur itu. Saksi. Ketika kita mendatangi masjid sampai kita dalam keadaan gelap pun kita melaju ke masjid.
Masya Allah. Ya, adik-adik, ini termasuk saya ya, wabil khusus juga mengingatkan diri saya. Jangan sampai disia-siakan ya kesempatan ini. Kan langkah-langkah kita akan mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Dan dihitung tadi dari rumah, ketika kita sudah punya wudhu, dihitung sudah ibadah. Masya Allah ya. Sudah ibadah. Dihitung dari rumah, sudah ambil air wudhu, melangkah kaki ke masjid, sudah dihitung ibadah. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair. Iya. Terima kasih tambahnya Ustaz Hamzah. Saya bacakan hadisnya ya. Ini bab nanti sampai ke keutamaan pergi ke masjid yang disampaikan Ustaz Hamzah tadi. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa dalam waktu pagi atau sore menuju ke masjid, maka Allah menyediakan untuknya hidangan di surga setiap datang waktu pagi dan sore. Subhanallah. Jadi tidak akan kehausan, akan ada hidangan setiap pagi dan sore. Kemudian dari Abu Hurairah juga, barang siapa membersihkan diri di rumahnya atau berwudu, kemudian berjalan ke sebuah rumah Allah, yaitu rumah-rumah Allah masjid, untuk menunaikan sholat fardu, maka langkahnya yang sebelah menghapuskan dosa dan yang lain menaikkan derajat. Hadis riwayat Muslim. Hampir senada dengan yang tadi di depan. Demikian. Jazakallah khairan katsiran ya. Tadi udah dipaparkan juga hadisnya ya tentang keutamaan sholat. Semoga menguatkan teman-teman ya untuk bisa beranjak ke masjid. Oke, ada pertanyaan tadi ya. Oke, cek suara saya dengar ya. Izin Ustaz, di Zoom ada 2 pertanyaan. Tapi Iya. mungkin saatnya ini aspirasi Ustaz. Iya. Ya, karena mungkin melihat narasumbernya juga dosen IPB ya Ustaz ya. Ada dari Ibu Komari Ahmad, beliau mengatakan di Musola Vokasi itu gedungnya yang baru katanya bercampur antara ikhwan dan akhwat, dan musolanya juga kecil. Jadi mungkin beliau melalui Ustadz mungkin untuk disampaikan ya, di vokasi, musola vokasi. Di Gunung Gede. Ya, katanya kecil dan bercampur ikhwan dan akhwat. Iya. Oke. Dan satu lagi Ustadz, ada pertanyaan dari Oke. Namanya Oke. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, jika kita sholat jamaah di masjid, terutama di Masjid Al-Huriyah, ada beberapa shaf yang di lantai dasar, ada yang di pelataran sebelah kiri, ada yang di lantai atas khusus akhwat. Nah, terkait hal ini bagaimana Ustaz? Oh, mungkin posisi sholatnya ada yang mencar-mencar Ustaz. Nah, itu bagaimana Ustaz? Ya. Oke, yang terakhir saya jawab terlebih dahulu. Jadi namanya sholat berjamaah itu mesti luruskan barisan dan rapatkan. Jadi kalau ada imam dan makmum, maka kita harus merapatkan. Kalau kita sendiri di sana, ya maka tidak ikut berjamaah, kecuali wanita. Wanita kan tempatnya sudah ada khusus di sana. Itu pun wanita-wanita yang datang harus merapatkan barisan bersama wanita yang sedang makmum dengan imam yang di depan itu. Jadi kita tidak boleh membuat imam baru atau membuat jamaah baru ketika sudah ada imam yang sedang memimpin sholat. Kita ikut. Itulah keutamaan berjamaah seperti itu. Kemudian yang ada di vokasi, ya itu memang sebaiknya ada waktu sholat untuk menuju ke Masjid Al-Ghifari, begitu. Tetapi ketika tidak ada, maka IPB harus menyediakan tempat sholat yang cukup. Dan tempat wudhunya harus terpisah laki-laki dengan perempuan. Karena kadang-kadang keterbatasan tempat sholat, tempat wudhunya juga campur laki-laki dan perempuan. Padahal para wanita kan harus mencuci tangannya, mencuci kakinya, selang-seling laki dan perempuan. Nah, ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Jadi harus ada tempat wudhu laki-laki, tempat wudhu perempuan, dan ada masjid yang di situ ada tempat perempuan dan tempat laki-laki. Tetapi para wanita harus ikut makmum bersama imam yang laki-laki di masjid itu. Oke. Jadi tugas kita bersama Ustaz Hamzah untuk menyampaikan ke dekan
Vokasi Pak Aceng Hidayat ya, agar diperhatikan tempat sholat di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Terima kasih. Saya kebetulan tim pengajar di sana ya. Setiap Senin saya ke sana. Kebenaran kalau saya sudah beri contoh setiap zuhur, bahkan dari duha, anak-anak asistensi kita bawa ke Al-Ghifari. Ya. Sebenarnya jarak Gedung Baru dengan Al-Ghifari sangat dekat. Jadi kalau anak-anak dibiasakan oleh gurunya untuk ke Al-Ghifari, dan Al-Ghifari itu representatif ya, bagus, ada terpisah tempat wudhunya, kemudian juga bersih, dan selama ini masih kosong ya. Sangat bagus sekali, dan dari dulu memang tempatnya di situ sebelum ada kita di Al-Huriyah ini di sana ya. Kemudian bagi mereka yang kebetulan saya kalau pagi itu ngajar di Gunung Gede, di Gedung Baru, kalau siang itu setelah zuhur ngajarnya di Botani. Jadi kalau asar saya bawa anak-anak ke Masjid Alumni. Jadi sangat bagus sekali ya. Kita giring dulu anak semuanya setelah mengajar, asar berjamaah di Masjid Alumni, asistensi setelah asar. Ya. Jadi memang ini selain kebijakan dari pimpinan, ini juga memang ada kemauan dari para dosen. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi artinya masukan dari Ustadz Hamzah, sebaiknya para dosen atau pengelola mengatur jadwal ya, jangan sampai mepet. Sehingga mereka bisa berjalan dari sekolah vokasi dari Gedung Baru menuju ke Masjid Al-Ghifari. Gimana? Atau Masjid Alumni. Iya, iya. 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 Jadi di Paranang Siang ke Masjid Alumni, yang ada di Gunung Gede ke Masjid Al-Ghifari. Dan kalau hadirin hadirat rahimakumullah tahu, Masjid Al-Ghifari itu dibangun oleh Profesor Andi Hakim Nasution. Waktu itu masih dilarang masjid di kampus, makanya Masjid Al-Ghifari tidak ada kubahnya. Tidak ada kubahnya. Ya kan? Karena kalau ada kubahnya, nggak akan diizinkan. Ya. Al-Huriyah ini yang ada kubahnya. Ya. Masjid Alumni apalagi dulu di luar kampus dulunya. Sekarang aja ada di Botani Square. Di luar. Demikian. Jadi Masjid Al-Ghifari kamu jangan cari kubahnya, nggak akan ketemu. Nggak ada kubah. Ya, jadi itu dibangun dengan APBN, tetapi sebagai masjid, jadi tidak ada tanda masjidnya. Saking perjuangan Profesor Andi Hakim Nasution, semoga Allah karuniakan kenikmatan kubur. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Dan kekhasan Profesor Andi Hakim Nasution dahulu adalah setiap Idul Fitri dan Idul Adha dia yang memimpin sholat Id di kampus Paranang Siang. Saya masih ingat saya menjadi makmumnya. Ya, bagaimana? Yang khutbah dia, yang khutbah. Begitu. Kalau imamnya dari kita, dari masjid. Siapa yang bacanya bagus jadi imam. Tapi Pandi Hakim yang membaca khutbahnya. Demikian. Ada lagi mungkin satu lagi ya. Ini, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sahri Ustaz mau ingin bertanya, menyambung yang jamaah tadi Ustaz ada menyinggung tentang masbuk. Nah, apakah ada perbedaan pahala sendiri untuk orang yang berjamaah yang masbuk dengan yang tidak masbuk, atau itu dihitung sama dengan ikhlasan niatnya? Ya. Terima kasih Ustaz. Jadi ini pertanyaan sangat bagus terkait dengan niat. Jadi selama kita niat sholat tepat waktu, di awal waktu, insya Allah kita tidak akan masbuk. Tetapi gangguan kan bisa datang. Tiba-tiba perut bergejolak. Ya kan? Maka niatnya sudah dicatat. Makanya Rasulullah menasihati kita semua. Bila kamu sholat masbuk, tidak usah lari-lari. Tidak usah tergesa-gesa. Karena Allah sudah catat. Orang yang sholat masbuk dan niatnya memang tadi bukan karena main-main, bukan karena santai-santai atau karena apa ada perhatian yang lain, maka itu sama dengan yang sholat awal waktu. Karena sudah dicatat. Karena itu
mari kita laksanakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ketika kita sholat masbuk, nggak usah duduk lari-lari. Kayak ada gempa. Jalan biasa saja menuju ke tempat itu. Karena sudah dicatat. Jadi pahalanya sama dengan orang yang awal sholatnya. Karena apa? Ada halangan yang tidak bisa dihindari. Gitu. Atau Ustadz Hamzah mau berangkat dari mana nih? Dari komplek perumahan, jalan kaki. Tiba-tiba ada anjing, ya kan? Menghadang Ustadz Hamzah di situ kan. Luar biasa, menghindar ke sini dikejar. Baru bisa lolos, akhirnya masbuk. Insya Allah niatnya sudah dicatat sebagai amal kebaikan, pahalanya sama. Nanti kita akan sampai juga pada hadis tentang perang. Ya, tentang perang, ini luar biasa. Rasulullah mengatakan ketika kita menaiki bukit, menuruni lembah, ada orang-orang di kota Madinah yang mengikuti kita. Karena mereka tidak bisa ikut, terhalang oleh sakit, terhalang oleh perbekalan yang tidak mencukupi. Dan ketika Rasulullah berangkat, mereka meneteskan air mata. Karena saking inginnya ikut berjuang. Tetapi apa daya, tidak punya bekal dan tidak punya bahkan sakit. Jadi ketika Rasulullah menaiki bukit di medan peperangan, menuruni lembah, ada orang-orang yang senantiasa mengikuti kita. Itulah orang yang berniat berjuang, tetapi terhalang oleh sesuatu yang tidak mungkin bisa dilawan. Jadi begitu Mas. Jadi masbuk santai saja ya, jangan lari-lari. Karena sudah dinilai sama dengan itu. Afan, Ustaz. Demikian. Ya, Afan, silakan. ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Pernah Umar Ibn Khattab radhiyallahu an menangis. Menangis dengan keras kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, ada apa gerangan? Apa yang terjadi pada dirimu ya Umar? Saya telah berdosa besar ya Rasulullah. Apa yang kamu lakukan? Gara-gara saya asik melihat kebun saya, tidak terkontrol, tiba-tiba saya mendatangi masjid sudah masbuk. Sudah terlambat 1-2 rakaat. Bagaimana ya Rasulullah? Kalaulah kebun saya itu membuat saya lalai ya pada Allah, sehingga kebun saya itu saya wakafkan. Saya serahkan ke Baitul Mal. Khawatir kebun saya itu membuat lalai ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangis Abu Umar ketika masbuk, ketinggalan rokaatnya. Bagaimana dengan yang tidak sholat ya? Tertinggal rokaat saja, Umar Ibn Khattab menangis. Wallahu a'lam. Baik, mungkin kita cukupkan karena keterbatasan waktu juga. Kalau ada lagi ya yang di online. Oke, boleh yang di online. Ya, terakhir mungkin Ustaz, di Zoom ada yang bertanya atas nama Yudiwanti Wahyu. Izin bertanya, bila sampai musola sholat berjamaah sudah selesai dan pada sholat masing-masing, sehingga tidak tahu siapa yang sholat ba'da zuhur atau sholat zuhur tapi tidak berjamaah, apakah boleh masbuk ke siapapun? Syukron jazakallah khair Ustaz. Ya. Oke, jadi ketika kita masuk ke masjid, ada orang yang sedang sholat. Para imam punya pendapat bahwa kita tidak boleh makmum dengan orang yang sudah makmum dengan imam. Jadi kita harus membuat jamaah baru. Jadi kalau misalnya ini soft ketiga misalnya, belum selesai dia tadi orang masbuk, kita tidak diperkenankan langsung menepuk tangannya, saya ngikutin. Karena apa? Dia sudah menjadi jamaah dari imam yang ada. Jadi lebih baik kita nunggu teman lain-lainnya membentuk jamaah, baru biarkan mereka menyelesaikan sholat berjamaahnya. Jangan jadikan orang yang sudah makmum menjadi imam. Nah ini. Nah ketika kita melihat seperti itu, maka kita jelas. Kira-kira orang yang sholatnya ada di pojok sana, pasti mungkin dia menghindari makmum. Makanya ketika kita sholat ba'diyah, sholat duhur atau atas sana, tempatkan posisi kita yang kira-kira tidak akan diikuti oleh orang. Ini. Jadi kita tidak diperkenankan asal
makmum tepuk ininya padahal dia sholat badiah, ya. Jadi harus jelas bahwa imamnya itu memang sholat fardu, ya. Jadi lebih baik kita menunggu teman yang sedang berwudu untuk sholat berjamaah bersama-sama. Tidak makmum terhadap orang yang sedang sholat, apalagi yang sholatnya tadi adalah dalam rangka menyelesaikan sholatnya dia. Dia bukan imam, dia seorang makmum. Biarkan menyelesaikan, kita membuat yang baru. Demikian jawaban saya. Jadi harus hati-hati untuk makmum dengan seseorang yang sedang sholatnya. Lebih baik membuat baru saja. Kecuali di situ masih ada imamnya. Ada 5 orang, ada imamnya 1. Nah kita ikut saja itu menyesuaikan. Itu yang dibenarkan oleh Allah di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Terima kasih. Baik, mungkin ya dicukupkan ya, mungkin karena membahas tentang sholat mungkin banyak persoalan dari teman-teman nih yang mungkin mempertanyakan, mungkin bisa Nah ada nanti. satu lagi Mas yang ingin saya sampaikan. Saya pernah sholat di masjid di luar negeri. Ya, ketika kita selesai sholat berjamaah, kita belum selesai. Kita masbuk, sama-sama masbuk. 2 orang ini sama-sama masuk saya dari itu. Nah ada orang di sebelah saya mundur, padahal kita sama-sama makmum. Iya. Dia mundur, kita ngikutin saya menyelesaikan. Langsung imamnya datang. Kamu tadi jadi imam, yang kamu jadi makmum. Iya. Tidak usah begitu, selesaikan saja. Masing-masing sudah menjadi makmum. Jadi kita tidak boleh misalnya sama-sama makmum, karena kita masbuk, daripada kita tidak bersama-sama, kita mundur. Ternyata tidak diperkenankan seperti itu. Jadi masing-masing selesaikan. Apalagi lebih repot lagi kalau yang satu kurang 2 rakaat, yang satu kurang 3 rakaat. Lebih repot lagi, dia tahiyat awal, nggak jelas. Ya kan? Jadi ketika kita masbuk, selesai, imam selesai, kita selesaikan masing-masing. Jangan berjamaah lagi dengan teman sebelahnya masbuk. Penting ini. Ya. Demikian jawaban saya.